Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal kinematika dinamika 2 yang diambil dari buku Dinamika pengarang J.L. Niemann, J.L. Mariam. Kita sudah sampai di bab 3. Kita akan bahas soal-soal di pasal 390 atau soal-soal sekarang di 392. Saya akan bacakan soalnya. Gelang atau kerah kolar yang masanya 0,8 kg meluncur tanpa gesekan pada batang tetap yang terletak pada bidang vertikal. Bila kerah itu mulai bergerak dari keadaan diam di A karena pengaruh gaya horizontal konstan sebesar 8 Newton, hitunglah kecepatan kerah gelang V pada saat sampai di B. Di soal-soal ini kita sudah sampai di pembahasan tentang usaha ya dan kerja. Jadi di bab ini kita sudah sampai ke pembahasan tentang dinamika yang mempelajari tentang motion, gerakan, di mana gaya itu dipertimbangkan ya, dan di sini sudah sampai ke kerja ya, kerja atau usaha ya, yang merupakan dampak dari adanya gaya. Bisa kita lihat di gambarnya ya, ada semacam kerah yang meluncur dari titik A ke titik B. Yang ditanyakan adalah hitunglah kecepatan di titik B, VB. Jadi kecepatan di titik B ini berapa? Ini VB ini berapa? Di sini ketika nyampe di titik B sini. Oke, kita tulis given diketahui seperti gambar ya. Kemudian cari V di titik B. Kita jawab. Maka langkah-langkah yang pertama adalah gambarkan selalu ini gambar DBB. Yang berikutnya adalah tulis persamaan dasar. Tulis persamaan dasar. Oke. Maka untuk DBB ini kita sudah langsung kita gambarkan di sini ya. DBB ini pertama kali yang umum yang harus ada dalam BBB itu massa. Ini kita gambarkan massanya, ini adalah di sini kerah ini. Dia tentu punya massa ke bawah kan. Kita gambarkan panah aja ke bawah. Yang besarnya adalah 0,8 kali 9,81. Seperti itu penulisannya. Panah ke bawah dia punya massa atau punya berat 0,8 kali 9,81. Selain massa ini juga ada gaya yang diketahui adalah gaya yang arahnya horizontal sebesar 8 Newton. Ya, 8 Newton konstan kayaknya. Maka langsung kita DBB-nya sudah nih ya. Saya rasa DBB-nya sudah mencakup semuanya ya, ada massa, ada jarak-jaraknya seperti ini. Maka kemudian yang kedua kita tulis persamaan umum.
kita tulis persamaan umum atau persamaan dasar. Apa itu? Persamaan dasar dalam pembahasan atau di pasal bab ini adalah U A sampai B sama dengan delta T. Nah, ini persamaan dasar pada soal-soal yang ada di bab ini. Ini bab yang baru, kelanjutan dari video sebelumnya. U sama dengan delta T. U adalah total usaha, total kerja atau usaha yang dilakukan oleh sistem itu. Adapun delta T itu adalah perubahan energi kinetik. Saya ulangi, U itu adalah total resultan kerja atau usaha yang bekerja pada sistem tersebut, yang dilakukan oleh sistem. Dalam hal ini adalah massa atau benda. Kemudian delta T adalah perubahan energi kinetik dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Oke, untuk U ini adalah konsep untuk U ini secara umum adalah, saya tulis ya, U sama dengan, karena U itu kalau dalam buku yang lain itu merepresentasi adalah usaha atau kerja atau work. Misalnya dituliskan dalam rumus F kali S. Jadi besarnya gaya dikalikan jarak atau perpindahannya. Jadi ketika kita mendorong meja ya dengan gaya dorong F, kemudian meja tersebut berpindah sejarak atau sejauh S, maka usaha yang kita lakukan adalah, atau kerja yang kita berikan adalah F kali S. Secara umum adalah rumusnya seperti ini. U sama dengan F kali S. Nah, melihat dari massa kolar ini yang bergerak dari A ke titik ke B, ini ada berapa saja gayanya? Ada berapa saja kerjanya? Nah, usahanya. Maka kita tulis 8. Nah, konsepnya itu pokoknya untuk usaha itu adalah gaya ini dengan S ini adalah sejajar. Jadi F dengan S itu sejajar. Arah F dengan S itu sejajar. Maka di sini ada dua gaya kan? Gayanya 0,8 kali 9,81 dan gaya yang kedua adalah 8 Newton. Yang satu horizontal, yang satu vertikal. Maka kita kalikan 8 kali 0,75 meter. Atau kita nggak usah kasih satuannya, nggak apa-apa. Lah, 8 itu yang mana? 8 itu yang ini. 8 Newton. Karena dia gayanya adalah gaya horizontal, arah ke kanan, maka kita kalikan dengan yang jaraknya ini. Nah, jarak ini adalah dihitung dari titik A ke titik B, ya, ditinjau dari gaya horizontal, dari jarak horizontal. 750 mm kita jadikan meter, jadinya 0,75, karena satuan baku dari jarak atau dari panjang adalah meter. Jadi 8 kali 0,75. Sekali lagi, ini F-nya, ini S-nya. Karena di sini adalah merupakan U ini, nanti kita identifikasi seluruh usaha, seluruh kerja yang bekerja pada masa tersebut. 8 kali 0,75. Oke ya. Selain itu apa lagi? Kita tambahkan. Maka selain gaya 8 itu juga terdapat gaya berat 0,8 kali 9,81. Kita tulis saja 0,8 kali 9,81. Pertanyaannya kali berapa? Nah, kita kalikan dengan jarak atau panjang yang sejajar dengan gaya 0,8 kali 9,81 ini. Mana? Tidak lain dan tidak bukan adalah ini. Ya, 375. Soalnya dia adalah sama-sama yang vertikal.
sejajar dengan gaya berat ini 0,375 kalau kita jadikan meter ya. Langsung berarti kita kalikan dengan 0,375. Nah, nampaknya hanya itu saja kerja atau usaha yang dikerjakan oleh sistem atau oleh massa ini. Selain itu nggak ada lagi ya. Baru kemudian kita tulis sama dengan delta T ini adalah energi kinetik. Energi kinetik ya, perbedaan energi kinetik dari titik akhir ke titik mula. Ini kan ditulis A ke B, berarti dari B ke A. Karena ini dari keadaan tetap nih ya. Dari keadaan 0 diem diluncurkan, maka titik A di sini 0. Nah, titik yang B ini energi kinetiknya ya tulis setengah. Untuk kita tulis rumusnya dulu ya, setengah mvb kuadrat dikurangi setengah mva kuadrat. Nah, ini V-nya ini adalah sama dengan 0 kan dari keadaan diam. Dari diam, maka sama dengan 0. Kita kalikan aja ini. 8 kali 0,75 adalah 6 ditambah 0,8 kali 9,81 kali 0,375 sama dengan 2,943 sama dengan, nah ini pastinya usaha ini joule ya satuannya. Kemudian setengah kali M setengah kali 8 kali 0,8 masanya. Kemudian yang ditanyakan kan VB kuadrat, maka ini sama dengan 8,943 sama dengan 0,4 VB kuadrat. VB kuadrat, maka diperoleh VB kuadrat sama dengan 8,943 dibagi dengan 0,4 sama dengan VB kuadrat sama dengan 22,3575. Maka VB sama dengan akar kan, ini kan kuadrat. Jika kita ingin mencari VB nya saja maka diakarkan 22,3575, maka VB sama dengan 4,73. Satuannya apa? Meter per second. Nah, mudah sekali untuk soal yang 392. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke soal 394 yang agak mirip dengan soal 92 supaya kita lebih mantap lagi pemahamannya ya, dengan soal yang hampir mirip maka kita bisa lebih memahami lagi konsep yang sudah diberikan. 394. Saya bacakan soalnya. Kotak yang masanya 30 kg meluncur menuruni lintasan lengkung yang terletak pada bidang vertikal. Bila kotak itu memiliki kecepatan sebesar 1,2 meter per second ke bawah pada saat di A dan sebesar 8 meter per second pada saat di B. Hitunglah kerja UF yang dilakukan pada kotak oleh gesekan selama gerakan dari A ke B. Jadi ini kebalikan dari soal 92. Kalau ini sudah diketahui masing-masing energi kecepatan pada tiap titik A dan B, kemudian baru diminta untuk mencari salah satu usaha atau salah satu kerja yang dilakukan oleh blok atau oleh kotak tersebut ya. Maka
Kita tulis solusi. Diketahui seperti gambar gitu aja ya, seperti gambar, karena gambarnya udah cukup jelas. Nanti DBP nya juga saya gambarkan dalam DBP tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah cari, find berapakah UF ya. Jawab. Pertama kita ikutin tadi ya, gambar DBB. Baru yang kedua tulis basic equation atau persamaan dasar. DBB-nya saya gambar di sini aja ya. Nah, di sini kan ada massa nih. Massa selalu gambarkan ya. Ini kan ada massa 30 kali 9,81 ya. Kemudian di sini ada V-nya juga 1,2 di titik A dan VB 8 meter per second. Masing-masing ada jaraknya, vertikal itu 6, jarak horizontal maksudnya vertikal dari A ke B adalah 6, kemudian dari titik A ditinjau dari sini ke B adalah 9 meter. Maka kita gunakan persamaan yang sama. Persamaan dasarnya adalah basic equation adalah UA sampai B gitu ya. UA sampai B sama dengan delta T. Ini adalah rumus dasar, persamaan dasar yang terdapat di bab tersebut ya. Bab yang membahas tentang kerja dan energi ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk UA ini adalah kita mengidentifikasi seluruh usaha atau seluruh kerja yang dilakukan oleh massa atau massa benda ini dari titik A ke titik B. Adapun delta T adalah selisih atau perubahan energi kinetik yang dilakukan oleh sistem atau oleh benda atau oleh massa tersebut dari titik A ke titik B. Maka untuk ruas kiri ini kita akan mengidentifikasi seluruh usaha. Ingat, untuk U ini adalah rumus umumnya adalah F kali S, atau biasanya kalau dalam buku itu U itu dalam V, F kali S. Satuannya apa? Joule. Ya. Maka kita identifikasi. Ingat, F kali S berarti ini 30 kali 9,81 ini kita tulis 30 kali 9,81 ini kita kalikan dengan apa? Kan harus kita kalikan dengan S-nya kan. Ya S-nya kita kalikan adalah bukan dengan 9 tapi dengan 6 karena dia yang vertikal. Kalikan dengan 6. Nah, ini adalah F-nya, ini adalah S-nya kan gitu. Ditambah, nah baru ini yang ditanyakan UF ini. UF itu berapa gitu kan. Yang dimaksud di sini UF ini adalah ini kerja yang dilakukan pada kotak oleh gesekan selama gerakan dari A ke B. Seperti itu definisinya. Maka kita tulis UF saja. Nah, ini baru A delta T-nya itu adalah rumus kinetik, energi kinetik ya. Jadi kita ikutin aja ya. Yang biasanya energi kinetik itu dituliskan pakai EK. Tapi dalam buku ini kita pakai simbol notasi delta T atau pakai T. Ini menunjukkan adalah energi kinetik. Energi karena gerakan. Kita tulis rumusnya setengah M VB kuadrat min setengah M VA kuadrat. Masing-masing sudah diketahui VB dan VA nya ya. Maka kita kalikan ini sama dengan 1765,8 ditambah UF sama dengan, kita substitusi saja, setengah
Ini bentuknya supaya bisa ringkes, saya tulis begini saja. Sama ya. Jadi setengah M-nya itu kita tulis jadikan satu aja supaya ringkes. Maka UF sama dengan, tulis saja setengah, masanya berapa? Masanya adalah 30 kali VB adalah 8 kuadrat, sementara VA nya adalah 1,2 kuadrat dikurangi, ini kan pindah ke kanan kan, jadi kurangi 1765,8. Ini sama-sama joule ya, ini energi merupakan joule, kerja juga joule ya, jadi satuannya joule. Kita kalikan, setengah kali 30 jadi 15, 8 kuadrat jadi 64 min 1,2, 12 itu 144, kalau ada komanya berarti 1,44 min, seperti itu. Maka kita kalikan 938,4 dikurangi 1765,8, maka UF sama dengan min 827 joule. Nah, jawabannya negatif ya, karena memberikan arah negatif ini, memberikan arah kita tahu bahwa di sini merupakan kerja akibat gesekan ya, kerja UF yang dilakukan pada kotak oleh gesekan. Jadi meskipun di sini kita tuliskan plus, berarti ini menunjukkan bahwa dia bekerja secara berkebalikan daripada ini ya, diperoleh sama dengan min 827. Semoga bisa dipahami soal di 394 ini ya, bisa memberikan gambaran yang cukup menyeluruh untuk soal dalam pembahasan kerja dan energi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.